Nah, sekarang kita coba next step nih Pak ya, pembahasannya. Yaitu tentang pengaruh emosi di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, coba kita satu-satu kupas satu-satu ya Boleh, Pak ya. boleh. Iya, apa yang mau dikupas ya Pak Bun? Silakan. Ayo. Kita ngomong dulu dalam hal keuangan Pak. Oke. Nah, gimana Pak kalau hal keuangan nih? Oke, kita coba Ya. perhatikan. Seseorang yang tidak matang secara emosi dalam hal keuangan, Ya. berarti dengan memasukkan tadi beberapa hal tadi, misalnya impulsif saja, bisa kita ambil contoh ya, Impulsif, oke. atau dependent. Nah, Ya. kalau dia udah impulsif, dia dependent, wah ini berat. Saya coba membayangkannya udah pusing. Berarti dalam hal keuangan apa? Dia begitu melihat sesuatu yang dia inginkan, ya, berarti dia impulsif Pak. Dia bisa mengeksekusi kan? Jadi dia tidak ada suatu kematangan untuk misalnya bertanya kepada seseorang atau siapa. Juga dia tidak self reflection ataupun tidak bertanya kepada Tuhan, apakah barang ini harus saya beli atau tidak? Ya. Nah, kalau dia tidak matang secara tadi keuangan kan? Keuangan. Tidak matang secara emosi, dia sangat dirayu. Dan itu kan marketing zaman sekarang kan begitu Hebat ya Pak. begitu hebat kan? Jadi begitu kita nonton ya, ada 4 huruf itu SALE. Waduh, kita tuh langsung ingin eksekusi. Tapi begitu barangnya udah tiba, nanti suami pulang, kenapa beli ini? Lagi murah. Emang kita butuh? Enggak. Itu jawaban klasik ya Pak kayaknya. Iya, lagi murah. Emang butuh? Enggak. Kenapa beli? Lagi murah. Lagi murah. Kalau besok naik gimana? Tapi kan kita nggak butuh, nggak apa-apa. Gudang masih banyak. Wah, ini kan nanti sumber konflik. Iya. Kalau keuangan itu ada dan kuat, mungkin saya berkata nggak apa. Tapi tetap isunya sebenarnya bukan di keuangan. Isunya adalah kita ini orang sudah menikah. Artinya kalau sudah menikah, segala sesuatu itu harus didiskusikan. Iya. Anda tidak boleh secara impulsif mengeksekusi apapun tanpa pasangan Anda tahu. Iya. Anda harus permisi. Termasuk, ini saya katakan, saya sebagai suami, hidup saya dari pemberitaan firman Tuhan, karena saya hamba Tuhan. Berarti saya mengerti, saya sumber keuangan bagi keluarga. Tapi kalau saya mau beli sesuatu, saya nanya istri dulu. Betul Pak? Iya. Itu ada bagian daripada sesuatu yang kita harus latih. Karena saya udah bukan single lagi. Betul. Kalau mau eksekusi semua sendirian, silahkan jangan menikah. Iya single kan begitu. Iya. Kalau kita single kan, ya suka-suka kita Pak. Iya. Tidak ada yang dirugikan. Betul. Tapi kali ini kita sudah menikah. Dan seringkali pasangan kalau tidak dilibatkan, dia lama-lama bisa merasa rendah diri gitu. Merasa dikucilkan. Low self esteem ya. Betul. Jadi pelan-pelan dia merasa tidak ada artinya. Toh pasanganku tanpa aku juga bisa. Iya. Pasanganku tanpa aku juga bisa mengeksekusi segala sesuatu. Nah ini yang kita ingin hindari. Iya. Nah terutama dalam hal keuangan, saya menemukan cukup banyak masalah muncul dari situ, Pak. Nah di sini juga berlaku para pasutri yang dikasihi Tuhan di rumah, Anda harus telanjang, ya pendapatan itu dari mana saja. Ya. Lalu kalau Anda mau kasih, katakanlah ke orang tua, Ya. ke saudara, pasangan harus tahu dong. Ya. Iya. Lalu kalau dia tidak setuju gimana? Diskusikan, bicarakan. Mana sih ada pasangan tidak sayang orang tua? Saya rasa saya tidak percaya ada pasangan seperti itu, Pak. Ya. Artinya kalau kita boleh mempresentasikannya dengan baik ya, pasti semuanya itu ada jalan tengah. Ya. Nah, jadi kalau tidak matang secara emosi, itu tadi satu contoh orang-orang yang dia mengeksekusi apapun itu secara spontaneous gitu. Kalau dia limpah, mungkin masih nggak ada masalah. Tapi kalau dia ternyata tutup itu pakai kartu kredit, oh itu kan berat sekali. Jatuh kepada financial crisis ya. Betul. Dan terlebih masalahnya tentu pasti bukan hanya di situ saja, tetapi di soal keterbukaan dengan pasangan. Iya. Itu ya. contoh Pak yang tadi ekonomi misalnya. Iya. Lalu kalau ada problem nggak Pak kalau misalnya dalam mengekspresikan cinta? Nah, jadi kita mengekspresikan emosi tadi kan keuangan. Sekarang gimana kalau misalnya orang-orang yang tidak matang ini secara emosi dalam mengekspresikan cinta mereka? Nah, kalau dia tidak matang secara emosi, kita coba bayangkan ya. Berarti ada kekayaan emosi yang positif, ada yang negatif, ada rasa nyaman, ada rasa fit, ada kontrol. Iya, Lalu dia tidak matang. Itu kira-kira
dalam mengekspresikan cinta itu gimana? Kemungkinan dia tidak bisa ekspresikan. Kemungkinan kita bisa bayangkan orangnya itu kalau istrinya nih ya, kalau istrinya ulang tahun pun dia diam aja. Sampai malam istrinya pikir gitu, sampai dia tanya, husband, hari ini hari apa? Selasa. Dia gitu. Emang ada apa? Loh, ini hari apa? Hari apa ya? Hari diskon gitu? Ya ampun, hari ini hari apa? Itu suami calon tidur di sofa, Pak. Mending tidur di sofa. Tidak kasih masuk rumah, Pak. Tidur di halaman. Nah, jadi dia tidak bisa menghargai bahwa adanya emosi positif dalam diri seseorang saat orang itu ulang tahun. Ulang tahun itu kan setahun cuma sekali. Iya. Berarti di hari itu ada emosi positif, ada perasaan positif yang bisa ditimbulkan. Nah, kalau orang matang, dia tahu ini hari spesial. Pakai telur. Nah, ya udah dong, pergi dong cari hadiah. Susah banget sih. Harinya kan bisa online, betul kan? Iya. Nah, kalau dalam keluarga kami, Pak, memang memberi hadiah itu kadang suka ada suatu kebingungan. Kalau anak sih mintanya duit aja, duit. Baru pintar ya mereka. Iya. Tapi kami tidak pernah melupakan perayaan, Pak. Ya. Jadi saat itu adalah bebek panggang, ya. Adalah itu kue ulang tahun. Lalu di hari siang itu ya Pak, kita kumpul bersama merayakan, ada nyanyi Happy Birthday to you gitu toh. Lalu ada doa. Kenapa? Bagi saya pribadi, cinta bisa dirasakan di situ. Ya, setuju. Nah, kalau itu nggak ada gimana? Ya udah, hari ulang tahun ya, wedding anniversary ya, semua persis hari yang biasa. Flat aja Pak, flat. Flat saja. Tidak ada lagi apa yang disebut sebagai festif, perayaan ya. Ya. Padahal Tuhan berikan hari-hari itu kan untuk kita bisa gathering, kumpul. Ya. Nah, kalau dia tidak matang emosi, berarti apa? Berarti dia tidak merasakan ada meaning. Meaning artinya dia tidak merasakan ada arti. Katakanlah dia orang dirayakan. Dia kan merasa begini. Ngapain sih ini? Buang uang. Wah. Gak perlu. Ya, aku sampai hari ini juga gak pernah kok. Apa itu beli kado? Kamu beli kado juga, saya gak pakai kado. Ada gitu. Ada yang dikasih hadiah. Gak usah, gak perlu, gak usah. Kenapa? Karena dia pikir repot. Kalau aku dikasih nanti, kalau dia ulang tahun, aku mesti ngingetin. Aku mesti juga nanti cari hadiah. Aduh, ini bikin repot saja ya. Nah, tapi ada pikiran-pikiran seperti itu. Ya, pada orang Kristen juga ada, Pak, seperti itu. Nah, sehingga bagi kita yang tidak matang emosi dalam hal mengekspresikan love, maka saya bisa berkata itu entah dia miskin, entah dia minus, tapi mari saya mengajak kita semua. Ya. Untuk kita matangkan. Berarti dalam mengekspresikan love itu yang paling sederhana, kita tahu ada hari ulang tahun, ada wedding anniversary, ada hari kelulusan, Pak. Iya. Betul ya? Iya. Nah, hari kelulusan itu juga saya lagi berpikir kalau orang tua sanggup dan memang punya, why not juga misalnya mengajak makan ya. Dengan makanan yang lebih spesial. Ini sebelum masa-masa pandemik yang panjang dan berat ini ya Pak. Jadi ada hari-hari di mana waktu itu sebelum pandemi kami juga family altar, bahkan kami pergi ke restoran. Iya. Nah, di situ saya bisa bertanya ke anak saya, ayo kalian mau pesan apa? Mau makan apa? Ayo, ini jangan tiap hari ya, tiap hari papa bangkrut. Ya, toh? Tapi kalau sebulan sekali kayak gini boleh. Iya. Jadi waktu anak itu makan, saya lihat juga istri saya wajahnya berbinar-binar gitu kan Pak. Itu kan kematangan emosi. Iya. Kalau Anda matang emosi, kalau Anda melihat itu ada artinya. Dan Anda ikut berbahagia. Yeah. Tapi kalau Anda flat, kenapa flat? Karena Anda lakukan cuma niru tetangga atau niru teman. Anda coba tiru, tapi Anda tiru pun saya sudah acungan jempol. Karena Anda melihat bahwa ada meaning, hanya Anda mungkin belum merasakan kekuatannya. Lakukan secara frequently. Frequently artinya cukup sering sehingga menjadi habits. Pelan-pelan Anda akan merasakan meaning. Dan kalau itu tidak ada, Anda akhirnya coba delete, Anda sendiri akan merasa kehilangan.
untuk mengasah supaya menemukan meaning ini makin bertumbuh dan makin kelihatan gimana Pak? Ada kiat-kiat nggak Pak? Atau ada contoh-contoh? Iya. Menurut saya, kita memang harus bisa self-reflection tentang apa sih yang kita tidak ada. Tapi tadi yang sederhana, kalau kita bicara wedding anniversary, hari ulang tahun, katakanlah kita dari keluarga di mana ada loh Pak. Seumur hidup tuh nggak pernah dirayakan. Iya. Saya pernah dengar itu Pak. Iya kan? Pernah, ada. Pernah, ya. Nah, maka katakanlah jikalau ini yang terjadi, itu sederhana bagi saya. Tekadkan saja. Ya. Tekadkan saja tahun ini, ya. Kalau udah lewat tahun depan gitu ya. Anda suka lupa, ini ada handphone, taruh alarm. Anda lupa gak apa-apa, handphone Anda inget. Ya. Taruh sekarang juga, dia adalah ulang tahun kapan, lalu bisa dibikin ini handphone sangat canggih, diulang tiap tahun. Sampai Maranatha. Begitu pindah handphone karena harus baru kan sistemnya pindah juga datanya. Iya. Itu. Nah, sehingga kita mulai dengan hal sederhana, kita masukkan aja dulu datanya dulu. Nah, kalau ada 3 anak, 3-3-nya masukkan. Dan bikin dia bunyi ataupun pengingat 3 hari sebelumnya supaya bisa beli hadiah. Jadi 3 hari lagi, oh hari ini udah muncul. Tut. Yang anak pertama ultah. Oh, mau kasih apa kan gitu ya. Yang unik Pak, anak saya yang kecil itu, dia punya kalau kue itu kesukaannya biasa orang coklat. Tapi kalau anak saya yang kecil itu dia punya kue yang lain, itu misalnya kue yang buah. Nah, tanda kita mengasihi lagi sekali lagi ya, tadi soal kematangan emosi mengasihi. Kita kan tidak bisa meremehkan misalnya, enakan coklat, di mana-mana juga orang ulang tahun coklat lagi. Kenapa lu pilih kue yang lain? Nggak seru, nggak bisa. Tanda dia akhirnya merasa dikasih kan karena keinginannya dikabulkan ya. Dia bisa merasa, Papa mendengarkan. Nah ya udah kita beli produk. Pas saya makan saya nggak terus suka. Diam-diam jangan bilang ya. Pengennya coklat tapi nggak apa-apa lah. Adalah demi kamu tahun sekali. Gitu. Kematangan rohani Pak. Kematangan rohani betul. Iya jadi seperti itu kan. Iya. Oke. Jadi ada tadi caranya itu pelan-pelan ya Pak, dari taruh tanggal terusnya. Betul. Jadi dengan begitu juga cari kedekatan secara emosi, secara fisik di dalam setiap event yang kita rayakan. Betul. Jadi lama-lama itu semakin bertambah umur, kita juga semakin dekat. Betul. Seperti itu ya. Oke. Tadi kita sudah membahas hal keuangan dan juga mengekspresikan cinta. Ya kan Pak ya. Lalu gimana pengaruh emosi di dalam kehidupan mengatasi konflik nih Pak? Pengaruh kematangan rohani dalam mengatasi konflik ya pasti ada ya Pak ya. Pengaruh banget ya. Pasti. Yang pertama kita sadari bahwa konflik itu muncul karena adanya suatu kebutuhan yang tidak dipenuhi. Oke. Ya, jadi suami ini punya kebutuhan, istri tidak penuhi. Demikian juga sebaliknya ya. Jadi istri punya kebutuhan, suami tidak penuhi. Atau anak-anak punya kebutuhan, orang tua tidak penuhi. Demikian juga sebaliknya. Salah satu yang bisa bikin konflik kalau misalnya orang tua anak. Ya, anak ada sesuatu yang dia inginkan. Lalu orang tua meremehkan. Gitu ya, terus ya. Ya konflik udah pasti. Tapi mungkin karena anak itu sopan, ya dia cuma bisa diam. Tapi konflik sudah tercipta. Konflik kan tidak harus ribut-ribut besar ya Pak ya? Betul. Yang namanya perang dingin itu juga konflik lagi. Jadi ada letupan-letupan kecil yang lama-lama makin besar. Dan pada banyak keluarga juga tidak lama-lama menjadi meledak. Lama-lama menjadi tersimpan dalam. Jadi kayak gunung es itu. Yang dasarnya, atasnya kelihatan kecil. Bawahnya sebenarnya besar. Oke. Dalam arti apa? Dalam arti dia mengerti akhirnya. Untuk tidak mengungkapkan keinginan. Untuk tidak meminta. Gitu. Untuk tidak menyatakan perasaan. Kenapa? Karena dia tahu saat dia melakukan itu semua, kan nggak ada hasilnya kok selama ini. Iya. Nah, sehingga bagi saya, orang yang ada kematangan emosi menghadapi konflik, dia mengerti yang pertama, konflik itu dari mana dulu nih munculnya itu. Sekali lagi karena ada kebutuhan tidak terpenuhi. Maka sarana untuk supaya
tidak terjadi konflik, makanya komunikasi harus diberikan jalan tol. Komunikasi. Nah, dalam buku yang saya tulis ini ada 3 level komunikasi, tapi mungkin kita bicara ini next time. Karena hari ini kita bicaranya adalah tentang kematangan emosi. Tetapi saya ingin nyatakan, konflik bisa diredam sampai betul-betul hilang saat suami istri telah melatih kecakapan berkomunikasi yang makin menyatukan. Artinya, konflik terjadi karena ada masalah. Ya toh? Nah, kemudian masalah ini diselesaikan, konflik diselesaikan, dan suami istri makin dekat. Rumus ini persis sama untuk orang tua anak. Anak-anak kita ada masalah, oke, tidak ada. Bagi saya tidak apa-apa sudah, karena mereka sedang makin dewasa. Pastinya ada masalah mereka tidak bisa atasi. Mereka marah, mereka kadang kesal, kadang saya cuma diem aja di rumah liatin gitu kan. Sampai berdoa aja, Pak. Ini saya ngomong apa ya sama dia ya. Juga karena saya sedang belajar melatih kematangan emosi juga, saya tidak langsung ngomong tidak. Tidak. Pernah ada satu ketika anak yang sulung konflik dengan yang bungsu. Saya lihat aja. Cuman saya catat dalam hati. Nanti saat makan siang saya akan address ini. Betul. Makan siang kita kumpul tuh, Pak. Ini kejadian belum lama, waktu itu masih pandemik. Jadi kita ini di lockdown di rumah terus. Nah, pas makan siang, seperti skenario dalam bayangan saya udah tahu, ini udah ngumpul. Maka saya menegur dulu yang kecil, di depan kakaknya. Jadi kakaknya bisa lihat. Bapak tegur dulu nih yang kecil ya. Nah, setelah saya tegur yang kecil, baru saya tegur yang besar. Karena konfliknya dua-duanya salah. Iya kan? Tidak ada hanya satu, karena seringkali itu kan suatu aksi dan reaksi, respon terhadap sesuatu gitu. Nah, setelah itu saya minta, oke, kalian udah tahu ya, boleh nggak Bapak minta, jangan lakukan lagi, please, jangan lakukan lagi, ya, JJ, kamu jangan ya, tanya, kamu Jojo, ya yang bungsu Jojo, yang sulung JJ, yang tengah Pak? Lin. Iya, namanya Joylin. Tapi panggilannya Lin. Jangan lakukan. Nah, jadi solve. Itu solve. Nah, seperti gitu, Pak. Lalu kalau memandang realita dunia? Nah, memandang realita dunia, maka orang tidak matang secara emosi karena dia itu self-centered, dia egois, dia rather than getting than giving. Maka cara pandang dia selalu hanya 1 atau 2 poin yang menurut dia benar. Tetapi kalau orang yang matang emosi, dia ngerti, saya punya 1 dan 2 poin dan kemungkinan itu betul, Pak. Karena orang yang sehat harus bisa menemukan kebenaran kan. Betul. Tapi dia ngerti, pandangan ini belum sempurna. Sehingga kalau dia matang emosi, dia akan cari beberapa orang untuk mendapatkan advice. Sehingga dari 1 poin akhirnya menjadi kaya, menjadi 5 poin. Menjadi 6 poin. Menjadi 10 poin. Sehingga dengan pertimbangan banyak orang lah, maka sebuah rencana itu bisa berhasil. Ini orang matang emosi rata-rata berhasil. Tapi kalau dia tidak matang emosi, dia buru-buru, Pak. Jadi memandang realita dunia itu sempit. Hanya saya yang benar. Kamu salah. Ayo kita berdebat. Kamu pasti salah. Nah, begitu. Padahal kalau kita berdebat, tujuannya kan mencari objective truth. Betul. Dan dalam objective truth, suatu kebenaran yang berlaku umum, kita mengerti. Itu ada 4 sisi katakanlah ya. Dan bukan hanya 4 sisi, tapi ada atas, ada bawah. Mungkin kita hanya melihat 1 sisi. Pak Bun melihat sisi sini loh. Ayo mari kita cari orang yang lain, Pak Bun. Betul tidak? Kalau kita berdebat gitu. Siapa tahu dia bisa melihat sisi di sini ya. Lalu atas bawah kita tidak lihat. Begitu ketemu orang lebih senior, baru kita ngeh. Kalau kita brother nih, Bun, ternyata kita masih junior ya. Terus kita ngakak, kita ketawa. Padahal tadi kita ribut kayak orang gila. Saya melihat bahwa memandang realita dunia, orang yang tidak matang emosi itu, dia memandangnya very judgmental, very subjective, only on his side, betul. Dan tidak bisa melihat in other shoe ya, ada istilah ya. Kita harus pakai sepatu orang itu dong. Betul. Karena kan yang dia alami, kamu belum alami. Apa kamu telah mengalami yang dialami? Mana aku tahu kan begitu.
iya. Nah, sehingga saya lihat orang yang matang emosi itu, dia bisa melihat dari helikopter view ya Pak ya. Melihat dari atas, lihat ke bawah. Oh, I see. Now I understand why you react like this, gitu. Iya, dan juga perilaku defensif ya Pak ya, kalau misalnya orang yang nggak matang secara rohani. Betul, dia cenderung defense. Too many reasons. Kamu mau alasan apa? Saya kasih 1000 alasan. Karena basically dia tidak mau bertumbuh ya. Dia stagnan. Oke. Gitu. Oke. Nah, tadi saya rasa sudah cukup baik penjelasan dari Pak Chang ya tentang kematangan emosi. Ya. Tadi di awal Pak Chang itu sempat sebut ada satu istilah kematangan rohani. Nah, kita sedikit mengulas di sisi sana Pak. Iya. Nah, jadi sebenarnya kematangan di antara kematangan rohani dan emosi ini, kematangan rohani dan kematangan emosi, sebenarnya bagaimana supaya ini bisa seimbang? Oke. Saya percaya bahwa kita anak-anak Tuhan, kita belajar hidup di bawah kebenaran firman Tuhan. Ya. Karena secara karnal, our flesh and blood ini, kita tidak suka kebenaran itu. Ya. Karena dalam kebenaran ini yang Tuhan nyatakan itu ada tuntutan. Ya. Tapi kita kalau lakukan, saya selalu tahu ini udah ikut Tuhan Yesus 30 tahun. Jadi saya selalu tahu di dalam tuntutan ada suatu ujung, di mana ujungnya itu adalah Tuhan ingin kita menjadi lebih baik setelah kita melakukan tuntutan itu. Nah, kalau kita tidak lakukan gimana? Ya stagnan. Nah, sehingga saya melihat ini sangat berhubungan antara kematangan rohani dan emosi. Nah, hanya ada ordonya ya, saya lihat ada urutannya ya. Jadi, kematangan rohani itu hanya bisa didapat di dalam intimacy with God. Nah, artinya kita harus punya suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu kita harus enjoy, harus nikmati. Karena kekristenan itu bukan tentang hukum, bukan tentang aturan saja, ya. Tapi bagi saya kekristenan itu ada suatu relasi, suatu hubungan cinta kasih antara Anda dengan Tuhan, antara saya dengan Tuhan, antara Pak Bun dengan Tuhan, betul ya Pak? Yaitu bersifat privat. Nah, artinya kematangan rohani sekali lagi adalah suatu respon kita kepada Tuhan saat Tuhan menginginkan ataupun menyatakan sesuatu kepada kita. Nah, kalau kita banyak menolak, kita banyak tidak setuju, banyak kita say no, and no, and no, and no, artinya kita tidak teachable. Nah, orang yang matang rohani, salah satu tandanya dia punya teachable spirit. Jadi dia bisa diajar, gitu. Dia bisa diajar. Nah, orang yang punya kematangan emosi, dia juga mudah diajar. Nah, lalu orang yang matang secara rohani, dia juga meninggalkan sifat childlike dependency. Artinya kalau childlike dependency itu kan selalu menuntut orang lain melakukan bagi dia saja. Itu anak-anak. Nah, sedangkan orang yang matang secara rohani, dia mengerti bahwa dalam perkembangan relasinya dia dengan Tuhan makin dekat, kan bukan hanya keselamatan yang kita terima begitu saja ya. Saya percaya hal itu. Tapi pastinya ada tanggung jawab yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, juga di dalam kematangan rohani dan kematangan emosi ini masih ada satu paralelnya, yaitu bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat. Nah, di dalam hal ini maka di tengahnya itu jadi ada kematangan rohani, di sini kematangan emosi. Nah, di sini ini kematangan daripada saya lihat adalah intelektual atau rasio. Sehingga firman memimpin rasio memimpin emosi, dan akhirnya ketiganya ini melihat kehendak yang utuh, yang disupport oleh kematangan ini kan. Dan kita tahu jikalau ini kehendak muncul berupa decision, berupa keputusan, kita tahu mungkin ini keputusan berat, tetapi dalam jangka panjang ini adalah yang Tuhan mau, karena mendatangkan kebaikan. Bukan sebuah keputusan yang mudah, hanya lahir dari ketidakmatangan emosi. Orang kalau tidak matang emosi kan gitu Pak. Oh begitu ya, ya udah. Balik badan. Itu juga udah sebuah keputusan.
Ya. Oh ya sudah kalau gitu. Jadi impulsif, cepat. Secara pendek Anda untung. Saya kasih tahu. Para pemirsa ya, Pak Sutri. Anda merasakan tekanan, Anda ambil keputusan yang cepat, jangka pendek Anda untung, Anda rasa lega. Tapi setelah lewat 1 tahun, Anda melihat ke belakang, Anda tahu Anda telah salah. Karena kenapa? Tidak ada tadi kematangan rohani tadi, Pak. Menyatu dengan kematangan rasio dan emosi untuk melahirkan suatu kematangan keputusan. Jadi kematangan keputusan juga saya lihat lahir daripada hal ini. 3 ini. Ordo itu yang harus Ordo itu harus terus kita pelihara. Dan rasio ini sekali lagi dipimpin oleh firman ya. Dan emosi akhirnya dipimpin oleh kedua hal di atas. Dan kehendak, yang biasa kehendak itu melahirkan decision, keputusan. Dilahirkan dari ketiga yang sehat ini. Jangan yang 3 sakit ini. Kalau 3 sakit ini kesini, sorry lo ya, saya malah takut jadi kriminal loh. Secara emosi dia buruk, secara rasio dia tidak diterangi firman, dan secara firman tidak ada, kosong. Pribadi apa ini? Ini satu pribadi yang maaf bisa mencelakakan orang di sekitarnya, bahaya. Begitu. Memang kematangan rohani ini berarti kita dapat melalui intimasi bersama dengan Tuhan dan kita terus mendalami kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman. Selalu. Jadi setiap hari kita baca firman, gitu Pak ya, bersama dengan keluarga. Dan juga kita bukan hanya membaca, tapi meneliti dan mendalami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang kalau kematangan rohani ini sangat penting, jadi seharusnya nggak boleh ditinggalkan ya Pak ya? Saya lihat ini harus dirawat terus ya Pak. Dirawat terus. Dan bagaimana cara merawatnya? Puji Tuhan, kalau hari ini kita sudah punya istri, Anda istri sudah punya suami, rawatlah bersama. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Pak Chang Kuifa yang sudah bersama-sama dengan kami. Tapi karena waktu nih Pak, jalan terus ya Pak. Sudah 1 jam lebih. Ya. Baik sobat Pak Sutri sekalian, oleh sebab perbincangan kita dibatasi oleh waktu, maka perbincangan hari ini perlu kita selesai saat ini. Jadi sebelum selesai, apakah Pak Chang Kuifa boleh memberikan kata-kata dorongan kepada Pak Sutri kita Pak, seputar kita punya perbincangan? Kita harus jujur ya, sahabat Pak Sutri, jujur dengan emosi. Apa sih yang sehari-hari mengendalikan kita? Apakah beberapa hari terakhir ini Anda merasa perasaan emosi negatif itu yang lebih banyak menguasai? Jikalau betul demikian, petakan masalah tersebut, diskusikan dengan pasangan Anda, lalu doa sepakat meminta Tuhan menolong. Lalu jikalau Anda amati, setelah berdoa, ternyata juga masih ada sarana yang lain yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu counseling. Nah, itu kata penutup saya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Baik, jika Anda ingin mengikuti topik-topik Family Corner, maka saudara dapat browsing ke YouTube channel GKI Mangga Besar atau ke website kami, yaitu www.berkathidup.net dan www.gkimangabesar.com. Kemudian kami juga menantikan kehadiran Sobat Pak Sutri di komunitas Pak Sutri kami. Kita bisa saling mengenal, bertumbuh, dan saling berbagi cerita di dalam kasih Tuhan. Untuk mendapatkan info lebih lanjut tentang komunitas Pak Sutri kami, Sobat Pak Sutri bisa menghubungi nomor telepon gereja di 639-9585 di hari Selasa sampai hari Sabtu. Atau Anda bisa follow di Instagram kami di YCF_GKYMabes untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seputar Pak Sutri kami. Tetap terkoneksi dengan kami di Pak Sutri GKI Mangga Besar dan mari kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. Jadi Pak, untuk penutup, mohon Pak Chang untuk menutup kita di dalam doa. Oke. Mari kita berdoa ya. Mari. Maha besar Tuhan, Allah Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau Allah sumber segala kebaikan yang ingin menyatakan kebaikan demi kebaikan kepada setiap kami. Amin, Yesus. Apa yang kami sudah dengar, kiranya boleh menjadi satu benih yang subur. Ya, Yesus. Dalam hati setiap kami yang terbuka kepada Tuhan. Disinilah kami ya Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan.
Jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang menjadi teladan, nama yang harum, memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan setiap anggota keluarga itu semuanya merasakan kebahagiaan, merasakan keharmonisan, dan boleh merasakan bagaimana ada perkenanan Allah. Tuhan, Engkau menghadapkan wajah kepada keluarga kami. Yesus. Kenapa Engkau menghadapkan wajah kepada keluarga kami? Karena kami tahu kami tidak berdaya dan kami memohon pertolongan Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau mau memandang keluarga kami yang sederhana ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Amin. Salam keluarga bertumbuh.